Tumbuhan menghasilkan senyawa metabolik sekunder yang berpotensi sebagai bahan yang penting dalam bidang farmasi. Kandungan biotik tidak terlepas dari proses fotosintesis dan metabolisme yang terjadi dalam sel dan jaringan tumbuhan. Alkaloid merupakan senyawa metabolit sekunder yang mengandung nitrogen. Alkaloid dikategorikan ke dalam banyak kelompok berdasarkan sistem cincin heterosiklik dan prekursor biosintetiknya, seperti indol, purin, kionelin, isokionelin, tropane, dan imidazol. Alkaloid selain karbon, nitrogen, atau hidrogen mungkin termaksud belerang dan dalam kasus yang jarang terjadi, brom, fosfor, atau klor. Alkaloid adalah senyawa dengan berat molekul rendah yang menyumbang sekitar 20% metabolit sekunder nabati. Sejauh ini, lebih dari 12.000 alkaloid telah diisolasi dari beragam spesies tumbuhan. Alkaloid pada dasarnya adalah padatan yang ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. 3 kategori alkaloid yaitu alkaloid sejati, protoalkaloid, dan pseudoalkaloid adalah 3 jenis utama alkaloid. Alkaloid dan protoalkaloid sejati dihasilkan dari asam amino, namun pseudoalkaloid tidak berasal dari asam amino. Di sini saya mengambil contoh struktur yaitu nikotin dengan rumus kimianya C10H14N2, di mana nikotin merupakan senyawa golongan alkaloid yang dihasilkan oleh tembakau. Nikotin sangat larut lipid sehingga mudah diabsorpsi pada mukosa mulut, paru, mukosa pencernaan, dan kulit. Nikotin dapat melewati plasenta dan diekskresikan melalui air susu bagi ibu yang menyusui. Nikotin yang masuk dalam tubuh tidak dapat menimbulkan ketergantungan yang cepat dan hebat dengan menimbulkan gejala irritabel, kejang, gelisah, sulit konsentrasi, sakit kepala, dan tidak bisa tidur. Nikotin dapat menyebabkan iritasi dan tremor tangan pada susunan saraf pusat, kenaikan kadar berbagai hormon dan neurohormon, dopamin dalam plasma. Nikotin juga dapat menyebabkan mual dan muntah, meningkatkan daya ingat, perhatian, dan kewaspadaan, mengurangi sifat mudah tersinggung, dan menurunkan berat badan. Nikotin juga bisa dibilang merupakan alkaloid utama dalam daun tembakau yang aktif sebagai insektisida, dan kadar nikotin 2-8% tergantung pada spesies tembakau. Nornikotin dan anabasin merupakan alkaloid yang sangat mirip dengan nikotin, yang ditemukan juga dalam daun tembakau dan ikut serta menjadikan tingginya aktivitas insektisida. Nikotin merupakan salah satu obat-obatan yang sangat beracun bagi manusia. Dosis 60 mg akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit. Diperkirakan hanya 10% dari jumlah tersebut yang terhisap oleh perokok. Dan dosis ini terserap ke dalam tubuh dalam waktu yang sangat lama. Bahwa merokok tidak membahayakan secara langsung, disebabkan adanya kemampuan tubuh untuk mendegradasi atau metabolisme nikotin dengan cepat dan mengeluarkannya sehingga mencegah penumpukan zat tersebut dalam tubuh. Nah, pada struktur nikotin ini, atom nitrogen biasanya terikat dalam bentuk cincin heterosiklik. Nah, di sini terletaknya cincin heterosiklik. Kesimpulannya, bahwa nikotin adalah alkaloid yang sangat beracun. Nikotin merupakan agonis prototip pada reseptor cholinergic nikotinik yang secara dramatis menstimulasi neuron dan akhirnya memblokir transmisi sinaptik. Nikotin juga penting secara medis karena keberadaannya dalam asap tembakau.